IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid menyatakan pembatalan hak guna usaha atau HGU 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN) atas putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan menghambat proses investasi. Nusron menjelaskan pemerintah akan menyiapkan insentif lain kepada investor agar tetap berinvestasi di IKN. Nusron pun memastikan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Ya kita ikuti keputusan hukum, MK-nya memutuskan ya kita ikut. Untuk memastikan agar investasi tetap akan jalan di IKN, seperti apa nanti Pak? Ya saya yakin lebih baik ada keputusan begitu dan saya yakin tidak akan terpengaruh. Sepanjang ya nanti saya yakin pemerintah akan berpikir untuk memberikan insentif lain. Selain insentif Berbiaya dulu Pak. HGU gitu. Kan itu namanya insentif kan? Revisi undang-undang Insentif nggak perlu kan? Nggak perlu kan udah keputusan. Kalau udah diputuskan di MK kan otomatis itu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah bakal menata ulang dasar hukum untuk menangani putusan dari MK tersebut. Erlangga memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pemindahan fungsi IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang. Ya nanti tentu legal ground-nya nanti ditata kembali dan itu sudah komitmen dari Bapak Presiden, Pak Prabowo minta agar itu menjadi ibu kota politik dan saat sekarang sedang dibangun kompleks daripada parlemen dan juga judicial system, ya tentu pemerintah akan carikan jalan keluar. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan hak atas tanah di IKN yang memungkinkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk hak guna usaha dan 160 tahun untuk hak guna bangunan serta hak pakai. Namun putusan terbaru MK menegaskan HGU ditetapkan hanya untuk jangka waktu maksimal 35 tahun saja dengan perpanjangan 25 tahun lalu pembaruan 35 tahun. Dengan demikian, total HGU yang bisa diperoleh investor adalah 95 tahun dengan syarat memenuhi kriteria dan lolos evaluasi pada setiap tahap. Lantas, bagaimana nasib IKN usai putusan MK ini? Ya itu tadi pemirsa yang menjadi pertanyaannya, bagaimana nasib IKN usai putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan akan membatalkan skema double cycle hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara. Langsung saja pemirsa kami akan bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di sebelah saya sudah ada Bang Margarito kami selaku pakar hukum tata negara. Selamat malam. Ya, selamat Bang Margarito sehat selalu? Sehat. Ya, kami juga akan menyapa narasumber yang saat ini juga sudah terhubung bersama kami. Kami akan menyapa Semi Ardian selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Semi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Ya, kami juga ingin mencoba menyapa, sudah ada M. Rifki Nizami Karsayuda selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Mas Rizky. Selamat malam. Ya, selamat malam Mas Rifki. Tentunya ini menjadi sebuah perbincangan yang untuk mencegah kebingungan yang terjadi di publik. Kami ingin menyapa kepada Bang Semi terlebih dahulu untuk sebenarnya menjabarkan apa yang sebenarnya menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, Bang Semi. Oke, terima kasih. Selamat malam Bang Margarito dan Bang Rifki. Mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa dengan terbitnya putusan MK nomor 185 ini tentunya keputusan ini mengkoreksi terkait dengan jangka waktu pemberian hak guna usaha dan hak guna bangunan di tanah IKN. Tentunya juga kami dari Kementerian ATR BPN menghormati dan siap melaksanakan putusan MK yang bersifat final and binding ya Mbak. Jadi memang saat ini kami sedang melakukan koordinasi bersama otorita IKN dan kementerian lembaga terkait
untuk kami selanjutnya melakukan harmonisasi serta sinkronisasi aturan yang ada agar nantinya pelaksanaan aturan ini dapat berjalan sesuai dengan putusan MK. Kemudian mungkin kami sekalian menyampaikan bahwa memang putusan MK ini juga menjadi landasan penting untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi dan tata kelola pertahanan yang lebih baik dalam pembangunan IKN. Kemudian putusan MK ini juga menjadi momentum untuk kita sama-sama memperkuat fungsi sosial tanah dan pelindungan terhadap tatanan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Seperti itu, Mbak. Jadi memang putusan MK ini hanya mengkoreksi terkait dengan jangka waktu hak guna usaha yang diatur dalam pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang IKN. Dan tidak mengkoreksi terkait dengan pembangunan di IKN-nya. Seperti itu, Mbak. Ya, Bang Semi, dengan adanya koreksi ini, sebenarnya apa yang menjadi pembeda dengan yang sebelumnya? Rinciannya seperti apa? Oke, di Undang-Undang UKN sebelumnya itu dimungkinkan untuk pemberian hak guna usaha dan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan itu langsung 2 siklus. Jadi kalau untuk HGU itu di tahapan pemberian awalnya di 35 tahun, kemudian 25 dan 35 itu totalnya 95 tahun. Sehingga kalau sekaligus 2 siklus itu bisa langsung 190 tahun. Dan di HGB itu bisa langsung 160 tahun. Nah, yang di putusan MK ini diralat menjadi pemberiannya pertahapan kembali ke aturan awal sebenarnya yang diatur di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 dan PP 18 Tahun 2021. Pemberian haknya ini bertahap 35, kemudian setelah akan berakhir 5 tahun akan berakhir bisa diperpanjang, diberikan waktu 25 tahun, selanjutnya kalau udah mau berakhir perpanjangan nanti diberikan pembaharuan 35 tahun. Seperti itu, Mbak. Baik. Mas Rizky, Anda sendiri sebagai perwakilan dari DPR ini melihatnya putusan dari MK ini sendiri seperti apa? Ya, kami ini kebetulan mitra kerja dari Kementerian ATR BPN, satu pihak. Pihak yang lain kami juga mitra kerja dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Kami bertanggung jawab atas 3 hal sebagaimana tugas konstitusional DPR, atas urusan pertanahan, tata ruang, dan Ibu Kota Nusantara, anggaran, legislasi, dan pengawasan. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, perlu saya sampaikan 2 hari dan hari ini kami telah memanggil Saudara Menteri ATR BPN kemarin dan hari ini Saudara Kepala Otorita IKN untuk mendapatkan laporan. Dari Otorita IKN disampaikan bahwa tidak ada efek negatif apapun terkait dengan investasi yang ada di IKN. Kita mengetahui bahwa asas hukum itu tidak retroaktif. Asas hukum itu berlaku ke depan. Karena itu investasi yang sudah ada di IKN yang totalnya sekarang lebih kurang 66 triliun rupiah, apakah itu hotel, restoran, rumah sakit, ya sekolah, university, itu tetap eksis dengan pemberian lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan peraturan perundang-undangan penunjang lainnya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kami tadi menyampaikan kepada Kepala Otorita IKN agar dilakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi konsesi terhadap hak-hak tanah oleh investor yang ada di IKN. Sebetulnya ini kan bukan barang baru, ini hanya menyelaraskan proses pemberian HGU, HGB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang secara umum tadi seperti dikatakan oleh Kepala Biro Humas Kementerian ATR, itu kalau HGU pertama kali dikasih 30 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun. Setelah itu bisa dilakukan pembaharuan selama 30 tahun. Totalnya 80 tahun. Nah, 80 tahun itu kalau kita lihat generasi di Indonesia itu 2 generasi juga. Dan itu cukup rasanya memberikan kepastian terhadap investasi yang ada di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kami memang sekarang masih sangat concern untuk melakukan pemberian budget dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur kawasan inti pemerintahan IKN. Karena bagi kami, perdebatan apakah IKN ini harus diintervensi APBN atau
diintervensi oleh investasi, itu perdebatan seperti telur dan ayam, yang mana yang lebih dulu. Kami beranggapan APBN walaupun prosentasenya tidak sebesar kebutuhan investasi harus kita selesaikan. Sebagaimana Undang-Undang IKN dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia tahun 2028. Yang kedua ingin saya sampaikan, bagi Komisi 2 DPR RI, kami memandang seluruh putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat negatif legislature. Nanti Bang Margarito bisa membantu menjelaskan. Apa itu negatif legislature? Dia cuma men-state bahwa satu norma di dalam undang-undang bertentangan dengan prinsip dan atau norma dalam undang-undang dasar. Untuk menjadi positif legislature, kita harus melakukan perubahan terhadap norma itu melalui revisi undang-undang. Nah, karena itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini nanti akan membuka ruang bagi DPR untuk melakukan revisi terhadap undang-undang IKN yang sebetulnya sudah pernah 1 kali kami revisi. Terkait dengan masa sewa tanah, status lahan, termasuk juga nomenklatur yang harus kemudian kita pertajam. Apa itu yang dimaksud dengan ibu kota politik? Karena dalam undang-undang IKN jelas disebutkan sebagai ibu kota negara. Kita juga ingin memastikan mutasi ASN segera bisa dilakukan ke IKN. Karena jangan sampai bangunannya mewah, menghabiskan puluhan bahkan hampir ratusan triliun rupiah, tapi kemudian tidak ada penghuni, ekosistem tidak terbentuk. Tidak mungkin ada investasi yang akan datang kalau kemudian ekosistem IKN belum terbentuk. Itulah kira-kira komitmen Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja otorita IKN pada satu pihak, dan mitra kerja Kementerian ATR BPN yang menangani pertanahan dan tata ruang pada pihak yang lain. Baik, Bang Margarito, itu kita sama-sama sudah mendengarkan bagaimana posisi DPR bahwa menyatakan bahwa ada positif legislator di IKN sendiri. Namun kita juga perlu mempertanyakan adanya koreksi terhadap desain awal dari IKN ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hal ini? Begini ya, ini menarik. Pertama ya, putusan ini ternyata tidak memancing orang untuk memperdebatkan berlaku surut dan tidak berlaku surut. Terlihat ada kesepakatan diam-diam untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku ke depan atau prospektif. Itu satu. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi ini saya mesti katakan apa ya? Kalau bahasa agak keren mungkin constitutional momentum for the nation building. Why? Anda tahu? 2 abad, hampir 2 abad itu HGU dipegang oleh satu korporasi. Macam apa itu cara berpikir? Hal itu atau konstruksi yang sudah ada di undang-undang yang di pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu persis mewakili apa yang terjadi di Romawi kuno. Pas ininya. Dan penguasaan tanah seperti inilah akar penderitaan, akar dari perbudakan. Skema yang seperti ini. Iya, ini di pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya saya bilang ini constitutional momentum for the nation building. Karena kita menghilangkan spektrum abad perunggu itu di dalam tata hukum kita gitu. Padahal kita di hari-hari ini abad keberapa ini. Bayangkan itu ya. Undang-undang mengatur hal seperti itu, dan karena itu sekali lagi saya bilang ini bagus banget buat walaupun belum fundamental gitu, karena kita masih tetap saja mengenal hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Hak guna usaha ini fotokopi dari Belanda yang namanya hak erpah, begitu ya. Dan cara berpikir ini masih cara berpikir ke belakang ini. Nah karena itu, itu sebabnya sekali lagi dua hal itu yang membuat saya cukup memiliki alasan untuk mengatakan bahwa ini betul-betul momentum untuk mengubah cara pandang bangsa ini. Itu pertama. Yang kedua, saya rasa yang perlu diberitahukan oleh orang BPN ini adalah sudah pernah atau belum hak yang diberikan, hak guna usaha yang diberikan kepada korporasi tertentu selama tadi itu Anda bilang atau siklus itu tadi itu ya, yang jadi hampir 2 abad itu sudah ada yang diberikan atau belum? Sudah ada orang korporasi yang diberikan hak atas tanah selama 180 tahun atau belum hari-hari ini? Kalau sudah, hak itu tetap berlaku dengan aturan? Berlaku dengan sendirinya, dan undang-undang dengan aturan yang ada, yang sebelum dibatalkan. Karena tadi kita sepakat betul pada segi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku ke depan. Itu bermakna hukum bahwa seluruh tindakan hukum sebelum itu sah. Maka pertanyaannya adalah sudah berapa orang atau korporasi
yang membangun di IKN itu yang diberikan hak selama 180 tahun. Kalaupun sudah ada, itu harus dinyatakan sah berdasarkan hukum. Anda mau suka mau tidak. Tapi begitu itu. Jadi saya rasa itu perlu dijelaskan oleh orang-orang pemerintah ini. Sudah berapa hak guna usaha yang diberikan kepada pengusaha di IKN sebelum ini. Pasal ini dinyatakan. Berarti tidak mengikuti peraturan atau keputusan MK yang baru ini? Oh iya tidak, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang baru diputus itu kan berlaku ke depan, bukan berlaku ke belakang. Kalau berlaku ke belakang kita cabut ini, tapi konstitusi bilang tidak harus berlaku ke depan. Nah itu berarti bahwa seluruh yang sudah dilakukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sah. Pertanyaannya adalah sudah berapa korporasi yang diberikan hak guna usaha dan atau hak guna bangunan bahkan hak pakai selama 180 bahkan 180 lebih dari 180 tahun, hampir 2 abad itu. Sudah berapa yang diberikan hari-hari ini? Satu, konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang baru terbit ini. Satu. Yang kedua, saya rasa teman-teman di DPR perlu mengambil langkah lebih kompatibel atau memberi makna baru terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar. Berani nggak teman-teman DPR hapuskan itu yang namanya hak guna usaha, hapuskan yang namanya hak guna bangunan, hapuskan yang namanya hak pakai. Ya, hak pakai mungkin dah. Ubah saja semuanya menjadi kerjasama. Persis seperti yang kita praktekkan misalnya di dalam hak pengelolaan negara. Katakanlah misalnya seperti ada beberapa tempat di sekitar Senayan City itu. Itu kan orang tidak, memang di situ dikasih HGB dengan pola bill operation transfer. Begitu. Jadi kerjasamanya hak tetap saja hak negara, dikerjasamakan dengan investor siapa selama beberapa tahun. Kerjasama, bukan hak. Tapi memang kita tahu bahwa kalau kita pakai kerjasama, tinggal mungkin kita ubah di instrumen, di cara berpikir di bidang ekonomi barangkali ya. Karena begini, ini orang yang mendapatkan HGB. Ya. Ini kertas potong ini yang diberikan oleh pertanahan ini. Ini HGB ini dibawa ke bank, ambil duit. Pinjam duit di bank pakai jaminan itu. Bangun tuh. Jadi kita perkaya orang itu ulang-ulang. Orang yang pegang HGB ini. Duit nggak banyak itu. Yang penting dia dapat HGB dulu. Atau dia dapat HGU dulu. HGU yang diterbitkan oleh BPN itu dia bawa jadi jaminan di bank. Dapat duit di sana, baru dia bangun di IKN itu. Jadi ini apa akal-akal juga sebenarnya ini. Nah karena itu bisa nggak? Berani nggak teman-teman di DPR itu misalnya mengubah konstruksinya supaya kita menjadi apa? Karena sekali lagi kalau Anda cek dalam sejarah itu, Anda menemukan kenyataan bahwa landlord atau land rent itu adalah akar dari perbudakan, akar dari penderitaan. Buka buku, cek sejarah pertanahan itu. Begitu itu, sehingga menurut saya kalau kita mau beresin di bangsa ini ke depan, berani kita ubah konstruksi lembaga hak-hak ini berubah menjadi kita kerjasama. Baik. Kerjasama Anda dengan saya, orang dengan negara begitulah. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Rifki, bagaimana dengan sikap DPR? Apakah memungkinkan bagi DPR sendiri untuk mengubah hak guna untuk usaha ini atau HGU ini? Nah, bagaimana? Apakah ada langkah-langkah ataupun bisa diubah menjadi kerjasama, Mas Rifki? Ya, semua skema di dalam regulasi kita memungkinkan kan untuk kita lakukan revisi, dan kita juga bisa menganut mazhab hukum agraria nasional yang tanpa harus kemudian meneruskan praktek-praktek yang dulu dianut dalam sistem hukum agraria Hindia Belanda, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Bang Margarito Kamis. Saya juga sepakat bahwa problem utama terkait dengan sengkarut agraria di tempat kita yang kemudian menghasilkan ketidakadilan agraria yang juga menciptakan kelas-kelas sosial dan ekonomi di Indonesia ini, salah satunya adalah praktek-praktek pemberian HGU yang kemudian ditingkatkan menjadi hak tanggungan. HGU-nya 20.000 hektar, yang dikerjakan cuma 1.000 hektar, tapi kemudian yang 20.000 hektar dibawa ke bank atas dasar penerbitan hak tanggungan oleh BPN, kemudian keluar uang ratusan miliar rupiah. Begitu kemudian keluar uang ratusan miliar rupiah, tidak digunakan untuk mengoptimalkan lahan yang sudah diberikan sebanyak 20.000 hektar itu, tapi digunakan untuk bisnis-bisnis yang lain. Karena di bank juga tidak mementingkan apakah kemudian jaminan atau hak tanggungannya itu dioptimalkan atau tidak. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Menteri Nusron Wahid bicara terkait soal ini di Otoritas Jasa Keuangan. Saya mengatakan dosanya bukan hanya di BPN,
tapi juga ada di perbankan, karena perbankan tuh tahu bahwa begitu itu jadi jaminan, kerap kali juga jaminan itu jadi dimanfaatkan. Sementara Anda bayangkan dengan contoh kasus seperti tadi, ada 19.000 lahan yang kemudian tidak bisa diapa-apakan oleh negara tercatat sebagai HGU, di bank dijadikan jaminan, masyarakat sekitar tidak bisa memanfaatkan. Saya sepakat, Bang Margarinto Kamis, kita harus melakukan reformasi dan restorasi terkait dengan hukum agraria nasional kita. Kami saat ini sedang membentuk pansus konflik agraria yang baru dibentuk oleh DPR bulan lalu, dan mudah-mudahan salah satu rekomendasi pansus itu adalah perubahan regulasi sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami di Komisi 2 DPR ini mengusulkan kodifikasi hukum pertanahan dan tata ruang nasional. Salah satu isu pentingnya adalah bahwa kita harus melakukan penguatan penegakan hukum di sektor pertanahan dan tata ruang. Yang kedua, kita harus memiliki one map policy. Saat ini Kementerian ATR BPN ini hanya punya kewenangan terhadap lahan-lahan yang bersifat clear and clean dan APL di luar kawasan hutan. Sementara di Indonesia banyak sekali kawasan hutannya. Yang lebih repot lagi, masyarakat sudah menempati kawasan itu bertahun-tahun, punya alas hak, apakah itu SHM, HGB, tiba-tiba oleh Kementerian Kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Itu terjadi misalnya di Tarawangan. Baik. Mas Rifki ditahan dulu, sepertinya ada gangguan komunikasi, nanti kita lanjutkan. Nah, Mas Semi, kami ingin mengetahui tadi pernyataan ataupun pertanyaan yang sudah dilontarkan. Sampai dengan saat ini, sudah ada berapa korporasi yang saat ini sudah dibangun di IKN sendiri hingga mengikuti keputusan ataupun aturan yang sebelumnya, sebelum dilakukan keputusan dari MK ini, Mas Semi? Oke, terima kasih Mbak. Sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Bang Margarito ya, bahwa memang putusan MK ini kan tidak berlaku surut, jadi hanya mengatur hak atas tanah yang akan diterbitkan nantinya setelah putusan ini berlaku. Tentunya berapapun hak atas tanah yang sudah diterbitkan mengikuti dengan peraturan yang terdahulu sebelum putusan MK ini dikeluarkan, tetap kami di Kementerian ATR BPN mempunyai mekanisme melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan hak atas tanah yang sudah diterbitkan. Jadi sudah ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar, di mana di situ memungkinkan Kementerian ATR untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dan penggunaan hak atas tanah yang sudah diterbitkan untuk memastikan apakah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau nanti kita temukan hasil evaluasi tersebut ternyata dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian ada kemungkinan diterlantarkan, nah kita bisa melaksanakan tahapan-tahapan untuk penertiban dan pengendalian tanahnya, Mbak. Jadi kita bisa cabut haknya, kita bisa putus hubungan hukum antara subjek hak dan objek haknya, karena pemanfaatan tidak sesuai. Seperti itu, Mbak. Mas, berapa banyak itu ya sertifikat yang sudah diterbitkan yang diberikan kepada korporasi di sana? Yang waktunya hampir 200 tahun itu. Coba nanti izin Bang, kami coba koordinasi dengan teman-teman di Kanwil Kaltim ya Bang. Baik, Bang. Ini itu loh. Bang Semi, kami juga ingin mengetahui apakah dari pernyataan putusan MK ini salah satu dibatalkannya skema lama ini karena dikhawatirkan kontrol terhadap negara ini dengan jangka waktu yang lama ini semakin mengkhawatirkan ataupun tidak adanya pengawasan secara menyeluruh dari negara. Betulkah seperti itu, Bang Semi? Mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan yang hakim bisa memutuskan sehingga melakukan koreksi terhadap pasal 16A ayat 1, 2, dan 3. Tetapi sejatinya juga di dalam mekanisme tata pendaftaran tanah juga ada tahapan evaluasi yang memungkinkan Kementerian ATR BPN untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan hak atas tanah yang sudah diberikan, Mbak. Jadi walaupun itu siklusnya 150 tahun, tapi pastinya nanti kita pertahapannya juga akan melakukan evaluasi apakah ini dimanfaatkan betul-betul atau tidak. Sehingga nanti kita bisa pastikan untuk lahan-lahan yang tidak digunakan dengan baik, itu kita bisa tetapkan sebagai tanah terlantar dan kita bisa lepaskan sehingga bisa dialihkan kepemilikannya terhadap yang bisa memanfaatkan lebih baik lagi, seperti itu, Mbak. Jaminan terhadap investasi ini juga menjadi salah satu yang penting untuk dibahas. Mas Semi, nanti kita akan kembali usai jeda membahasnya lebih lanjut. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.